jangan sampai terjadi. Dan ini bukan masalah receh, ini masalah masyarakat itu juga bukan karangan saya, ini hasil ngobrol dengan teman-teman pengusaha, kadin, ini semua ngasih masukan itu. Mas, pajak karbon capture, karbon storage itu bukan karangan saya, itu ya hasil ngobrol kayak gini, dialog dan lain-lain. Jadi itu bukan pertanyaan yang mengada-ngada, tapi itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai dianggap remeh, dianggap receh, dianggap pertanyaan sekedar cermat, dianggap pertanyaan menyelesaikan permasalahan serius. Dan ya calon pemimpin harus aware, jangan sampai kita salah melangkah. Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menegaskan, jika greenflation merupakan hal penting di dunia usaha. Putra sulung Jokowi ini juga menyinggung soal tanggapan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, karena Mahfud saat itu menyebut hal ini merupakan receh dan seolah mengada-ada. Gibran menyebutkan bahwa hal tersebut bukan karangan dirinya namun merupakan hasil diskusi dengan para pihak yang berkaitan. Hilirisasi juga tak henti-hentinya disebut oleh calon Wakil Presiden Prabowo ini, dalam pidatonya di hadapan seluruh jajaran PT Sritex. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke PT Sri Rejeki Isman Terbuka atau PT Sritex di Sukoharjo. Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini, menyinggung soal pentingnya masalah greenflation, inflasi hijau, yang dinilai penting untuk diterapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan PT Sritex, jajaran direksi dan lain-lain, Bapak Ibu yang pakai baju biru-biru, terima kasih. Sehat semua ya. Ini memang biasanya seragamnya, uniformnya biru gitu. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi. 2 kali debat, saya itu selalu ngulangi terus, hilirisasi. Dan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman media yang ada di ruangan debat itu, setiap kali saya mengeluarkan kata hilirisasi, itu ada yang tertawa dari grup sebelah. Ini kita lakukan, ini nggak boleh. Kita nggak boleh menyepelekan masalah hilirisasi. Kita tidak boleh lagi ngirim barang mentah. Ngirim barang mentah, diolah di luar negeri, balik lagi ke sini, harganya berlipat-lipat. Tidak boleh lagi. Saya juga berkali-kali bilang, sumber daya alam kita itu luar biasa sekali. Harus apa-apa harus diolah sendiri di sini. Kita punya bonus demografi. Ini kan kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Dan bonus demografi ini datangnya cuma sekali dan tidak akan terulang lagi. Makanya ini penting sekali juga untuk menyiapkan anak-anak kita. Jadi, untuk menuju Indonesia Emas harus disiapkan generasi emasnya juga. Ya tadi juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Iwan, ya beliau tadi menyarankan beberapa poin. Ya intinya kita tidak lanjuti Pak. Kita pengen ke depan tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, harus kita harmonisasi, harus kita buat semudah mungkin untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri ini untuk bisa tumbuh. Jadi jangan lagi ada tumpang tindih peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga non kementerian, perda dan lain-lain, harus kita harmonisasi.
dibikin simpel. Yang namanya aturan, yang namanya regulasi itu dibuat untuk mensejahterakan warga. Dan saya juga mengapresiasi PT Sritek, ini salah satu perusahaan yang sudah menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022, gandeng UMKM. Jadi tidak besar sendiri, tapi juga ikut melahirkan dan juga ikut membesarkan pengusaha lokal, UMKM lokal, anak-anak muda. Jadi ini saya kira ini luar biasa sekali Pak. Dan saya lagi hilirisasi dari uang sekali, dan kita yakin kalau aturannya tidak tumpang tindih, kita memprotek industri tekstil dalam negeri, impor dipangkas dikit-dikit, otomatis saya yakin nanti industri tekstil di dalam negeri bisa naik lagi. Kita ingin jangan sampai terjadi. Dan ini bukan masalah receh, ini masalah itu juga bukan karangan saya, ini hasil ngobrol dengan teman-teman pengusaha, kadin, ini semua ngasih masukan itu. Mas, pajak karbon capture, karbon storage itu bukan karangan saya, itu ya hasil ngobrol kayak gini, dialog dan lain-lain. Jadi itu bukan pertanyaan yang mengada-ngada, tapi itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai dianggap remeh, dianggap receh, dianggap pertanyaan cerdas cermat, dianggap pertanyaan menyelesaikan permasalahan serius. Dan ya calon pemimpin harus aware, jangan sampai kita salah melangkah. Ya, tapi saya lagi ini saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Ya, semoga debat kemarin itu memberikan gambaran ya tentang kemana bangsa ini akan melangkah. Saya tak boleh. Bisa.